Selamat siang adik-adik, sama Shalom. Shalom. Bagaimana dong kalian hari ini, baik? Baik. Pertama-tama perkenalkan, kakak bernama Raka Mahasiswa, biasa disapa Reva. Kakak merupakan salah satu mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, atau yang biasa dibilang UKIP. Di saat ini kakak mau pakai dong waktu 10-15 menit untuk kalian dalam kegiatan penyuluhan tentang anemia pada remaja putri. Nah, di saat ini kakak akan bagikan dong Hemifred sebagai patokan nantinya atau dalam penyuluhan. Kakak bagikan boleh? Ya, jadi dong tangan bisa lihat ada leaflet dengan judul anemia pada remaja putri. Nah, kakak mau tanya di sini, ada yang pernah dengar istilah anemia atau ada yang sudah tahu apa itu anemia, pengertian anemia? Kalau ada yang tahu, kakak persilakan berdiri, perkenalkan nama lalu jelaskan apa itu anemia yang ada dong ketahui sendiri tentang anemia itu apa. Kalau ada, kakak persilakan berdiri. Ya, perkenalkan, nama saya Senili Mahasiswa. Yang saya tahu anemia itu kurang darah. Ya, baik. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya. Anemia menurut adik saya pilih anemia itu kurang darah. Nah, adik tadi sudah jelaskan menurut adik anemia itu kurang darah. Nah, sekarang kakak mau tanya, menurut lo anemia itu apa selain kurang darah? Ada yang tahu? Tahu. Ya, jadi anemia itu kondisi kekurangan nutrisi zat besi yang mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah atau hemoglobin. Nah, setelah katong tahu pengertian, katong lanjut di siapa yang dapat mengalami anemia. Ada mungkin pertanyaan, kakak siapa saya bisa dapat anemia? Katong pun ada di rumah saja atau katong perempuan saja yang bisa dapat anemia, karena di sini umumnya sama perempuan. Apa kakak katong mama di rumah bisa akan anemia laiseng, katong papa bisa akan anemia laiseng. Nah, adik-adik di sini yang rentan terkena anemia itu katong sebagai perempuan, khususnya remaja putri. Anak-anak juga bisa terkena anemia, tapi minim sekali angkanya, terlalu banyak anak yang mengalami anemia. Dewasa laki-laki pun demikian, terlalu banyak. Tetapi untuk remaja putri, dewasa perempuan, dan wanita hamil rentan sekali terkena yang namanya anemia. Nah, kemudian tanda-tanda anemia apa saja? Ada beberapa tanda anemia, tetapi yang kakak ambil di sini yang sering sekali katanya jumpai, yaitu yang pertama ada istilah 5L: letih, lesu, lelah, lemah, dan lalai. Kemudian pucat pada wajah dan telapak tangan, dan pusing, penglihatan berkunang-kunang. Jadi kalau ada yang mengalami tanda-tanda yang tadi kakak sebutkan, berarti adik-adik harus segera periksa bahwa takutnya adik-adik mengidap anemia. Nah, yang berikut, kakak apa penyebab anemia itu apa sih supaya makanya katanya bisa mencegah? Ada 6 penyebab anemia. Yang pertama, kurang asupan zat besi. Nah, kurangnya asupan zat besi ini merupakan penyebab paling umum ketika remaja kekurangan zat besi dari makanan ataupun suplemen vitaminnya. Jadi dong konsumsi. Jadi kalau makan makanan yang kurang akan zat besi, otomatis akan mengidap yang namanya anemia. Itu penyebab yang paling sering muncul, kurangnya asupan zat besi. Yang kedua, kehilangan darah terlalu banyak. Maksudnya kehilangan darah terlalu banyak ini ada di sini semua pasti sudah ada dalam masa pubertas, yaitu menstruasi yang cukup berat. Jadi kalau katong ada dalam masa-masa pubertas, otomatis salah satunya itu tanda gejalanya itu mendapat haid setiap bulan. Nah, kalau haid setiap bulan biasanya itu hari pertama dan hari kedua darah itu yang dikeluarkan itu
jumlahnya cukup banyak, jadi kehilangan darah terlalu banyak. Untuk itu adik-adik remaja putri disarankan untuk meminum obat tablet tambah darah atau obat FT saat haid supaya bisa mengoptimalkan meminimalisir adanya darah kotor yang sudah keluar melalui proses menstruasi. Yang ketiga, kekurangan nutrisi. Maksud dari kekurangan nutrisi ini, adik-adik punya asupan nutrisi dalam tubuh itu kurang, sehingga adik-adik punya zat besi juga itu tidak ada dalam tubuh. Nomor 3 dan nomor 1 itu saling berkaitan, saling topang, karena makanan dan suplemen itu sama-sama dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan zat besi dalam tubuh. Yang keempat, faktor keturunan. Faktor keturunan ini mungkin maksudnya itu dari atasnya memang sudah kayak begitu, misalnya adik-adik orang tua, mama mungkin anemia karena faktor keturunan, atau itu menjadi salah satu penyakit keturunan ya itu keluarga. Kemudian yang kelima, kekurangan vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 ini artinya adik-adik kurang mengkonsumsi vitamin B12. Vitamin B12 misalnya pisang, jeruk, mangga, nanas. Nah, buah-buah itu mengandung vitamin B12, sering sekali katanya jumpai dalam kantong hari-hari. Jadi yang suka makan pisang, suka makan lemon, suka makan mangga, suka makan nanas akan rentan untuk terkena anemia. Yang berikut yang keenam, kekurangan asam folat. Makanan yang mengandung asam folat ini antara lain ada bayam, kangkung, brokoli. Sama di sini suka makan bayam? Suka. Kangkung? Suka. Itu sayur atau makanan yang mengandung asam folat tinggi. Jadi sarankan adik-adik untuk makan bayam dan kangkung. Boleh lagu makan sayur. Nah, setelah tahu penyebab, tanda gejala, pengertian, kakak bagaimana cara supaya kakak bisa mencegah atau bunuh diri supaya tidak terkena anemia? Ada beberapa, tapi yang kakak ambil cuma 3 yang bisa kakak lakukan dalam kakak kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu mengkonsumsi makanan bervariasi yang kaya akan zat besi. Nah, ada pertanyaan pasti muncul, kakak makanan apa saja yang bisa, makan apa yang mengandung zat besi? Nah, nanti akan jelaskan di bagian akhir. Yang kedua, remaja putri dianjurkan minum tablet tambah darah atau FT pada waktu menstruasi. Nah, yang tadi kakak jelaskan di awal bahwa kata remaja putri itu dianjurkan untuk meminum obat tablet tambah darah atau FT saat katong ada dalam masa haid, itu untuk meminimalisir katong darah kotor yang keluar supaya katong sering kekurangan darah atau anemia. Yang ketiga, mencegah kecacingan dengan menjaga kebersihan diri. Misalnya, hal sederhana yang bisa katong lakukan yaitu mencuci tangan sebelum makan. Yang berikut, bahan makanan apa yang mengandung zat besi? Bahan makanan yang mengandung zat besi ini yang di leaflet ada 3, bahan makanan hewani, bahan makanan nabati, dan sayuran hijau. Kakak, bahan makanan hewani ini bagaimana? Apakah kamu harus makan ikan saja? Apakah kamu harus makan ayam saja? Nah, tidak adik-adik. Makanan hewani yang dimaksudkan ini daging berwarna merah, telur, ikan. Nah, itu digolongkan dalam bahan makanan hewani. Daging berwarna merah itu misalnya kambing, sapi yang bisa kalian jumpai, dan itu kambing dan sapi memiliki kandungan zat besi dan asam folat yang tinggi supaya bisa menambah dari darah. Karena ada pernah istilah orang bilang kalau kurang darah makan gulai kambing. Nah, itu betul karena di kambing itu dia mengandung asam folat dan yang tinggi dan juga zat besi. Kemudian bahan makanan nabati. Kakak, bahan makanan nabati ini bagaimana? Cemilan nabati. Bukan adik-adik, bahan makanan nabati itu seperti sayuran, tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau. Nah, itu digolongkan dalam bahan makanan nabati. Jadi memang bahan makanan nabati itu tempe, tahu, kacang hijau, kacang merah. Sedangkan sayuran hijau ya seperti yang ada daun tahu, kangkung, bayam, daun singkong atau daun kasbi yang katong sering bilang sawi hijau. Tapi yang paling bagus itu bayam merah untuk mencegah anemia. Nah, itu makanan yang mengandung zat besi. Sedangkan makanan atau vitamin suplemen yang mengandung penyerapan zat besi itu adalah vitamin C,
Vitamin C ini berfungsi meningkatkan penyerapan zat besi, oleh karena itu biasakan makanan buah-buah segar. Buah-buah segar yang sering katanya jumpai dalam katong kehidupan sehari-hari, misalnya jambu biji atau yang katong bisa bilang goyawas. Kemudian pepaya, jeruk, lemon, mangga, nanas. Nah, buah-buah yang sering katanya jumpai dalam katong kehidupan hari-hari itu buah-buah vitamin C. Maka untuk itu adik-adik dulu disarankan untuk makan buah, jangan baru makan buah, jangan baru makan sayur. Ada di sini apa mas makan sayur? Nggak ada. Kalau ada lagi makan sayur, kasih karena anemia. Itu benar. Nah, itu saja materi yang disarankan bawakan pada adik-adik dong saat ini. Sekarang atau masuk di sesi tanya jawab. Bapak kasih kesempatan pada adik-adik yang ingin bertanya seputar materi yang baru saja kakak jelaskan. Mungkin ada yang mau bertanya kakak begini, kakak begitu, kakak begitu. Kakak persilahkan. Kakak minta yang mau tanya angkat tangan, berdiri, perkenalkan nama, dan tanya mau tanya apa. Kakak persilahkan. Ya, silahkan berdiri Nana. Perkenalkan, nama saya Miss Fatinama. Kakak bisa mau tanya dampak dari anemia itu apa? Ya, terima kasih Nana. Pertanyaan yang kedua kakak kumpul dulu, nanti selesai baru kakak jawab sekaligus. Yang kedua, iya Adik bisa berdiri tanya. Perkenalkan, nama saya Jian Hetana. Kakak saya mau bertanya tentang apakah anemia bisa sembuh? Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sing ada. Kalau sing ada kakak kunci pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Mi dan Jen. Pertanyaan pertama, dampak dari anemia. Kakak, dampak dari anemia itu apa saja? Nah, kalau ada yang sudah terkena anemia, dampaknya itu ada yang mudah lelah, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh ini karena produksi hemoglobin saat darah merah dalam adedom tubuh itu berkurang, sehingga adedom rentan terkena infeksi. Adedom pun daya tahan tubuh menurun. Kemudian lebih rentan terhadap keracunan, jadi mudah sakit karena HB rendah. Pertanyaan, adek bisa mengerti? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Jane, apakah anemia bisa sembuh? Anemia ini merupakan penyakit yang mudah disembuhkan. Umumnya perawatan itu hanya mencakup makanan yang atau konsumsi, suplemen, vitamin apa yang atau minum, dan menjalani perawatan klinis sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter. Kalau pergi ke dokter dan dokter bilang anemia harus berobat itu, harus minum itu, harus minum ini, harus jalankan sesuai dengan prosedur yang dokter bilang. Kalau ada bisa menerapkan itu dalam adedom kehidupan, maka anemia bisa teratasi dengan baik. Iya, dua pertanyaan saja dari Ademi dan dari Jin. Sing ada lain? Ya. Kalau sing ada, kakak mau tanya dong, dari materi yang tadi kakak sampaikan, mulai dari pengertian, tanda gejala, penyebab, pencegahan, makanan yang mengandung zat besi. Kakak mau tanya, ada yang bisa simpulkan secara keseluruhan sing anemia itu apa? Kalau bisa berdiri, sebutkan nama, lalu jelaskan kakak anemia tuh menurut beta ini. Kakak persilahkan. Ada yang tahu? Ya, perkenalkan nama Nana, lalu jelaskan ya Dita tentang anemia. Perkenalkan, nama saya Sita Umam. Kakak yang beta tahu anemia adalah suatu keadaan kekurangan nutrisi zat besi yang mengakibatkan penurunan jumlah sel dalam darah. Iya. Adevita, terima kasih. Itu berarti bahwa ada semua sudah tahu apa itu anemia. Iya. Jadi anemia itu kurang darahnya dalam aturan tubuh. Yang kedua, siapa bisa sebutkan dua saja tanda gejala? Tanda gejala anemia itu apa saja? Dua. Ada angka tadi, tapi kakak cuma sebutkan dua. Hadirin, angkat tangan, sebutkan nama, lalu bilang. Ini kakak, tanda gejala anemia itu ini. Dua saja kakak minta. Ya, Nona boleh perkenalkan nama. Kakak, perkenalkan, nama saya Gloria Fatinama. Kakak, menurut beta anemia
Tanda-tanda anemia: 1. Pucat pada wajah dan telapak tangan. 2. Pusing dan penglihatan. Baik, terima kasih Nona Gloria dari Gloria. Jadi ada sama sudah tanda gejala anemia apa saja toh? Ya. Yang berikut, siapa bisa bilang para kakak 2 saja penyebab anemia? Perkenalkan, nama saya Ana Hautau. Kakak yang saya tahu apa penyebab anemia? Produksi sel darah merah tidak cukup, kehilangan darah terlalu banyak. Ya, terima kasih Nona. Ya, jadi adik-adik sudah tahu tuh apa penyebab anemia? Ya, dengan demikian berakhirlah ketemu penyuluhan di hari ini. Besar harapan kakak, semoga adik-adik bisa terhindar dari anemia. Adik-adik bisa menerapkan pola hidup sehat dan adik hidup agar semua bisa terhindar dari yang namanya Anemia. Baik, sekian terima kasih dari kakak. Ini saja yang bisa kakak bawakan di siang hari ini. Kakak mohon maaf bila dalam penyampaian materi tadi tidak ada kesalahan yang kakak lakukan baik kata maupun cinta kakak. Kakak mohon maaf. Semua sehat dan terhindar dari yang namanya anemia. I've been trying in vain to hold on. No matter what I say, keeping you close shouldn't be hard. If you were honest when you said you missed me. You've played with my pride, making me feel like we had something real, and making you stay shouldn't feel wrong. This is the last time I'll ask you to listen. I've played all my cards. Would you feel a thing if you saw me?